Teknik Podcast menuju Indonesia Digital. Oke, kali ini saya berada di Kabupaten Klungkung, Mahotama, di Provinsi Bali, dan saya sedang bersama Pak Sekda Kabupaten Klungkung. Selamat siang Pak Sekda. Selamat siang Pak Andi. Sehat selalu Pak? Sehat dan semangat selalu. Syukurlah Pak. Siap. Baik, kali ini saya ingin bertanya tentang digitalisasi nih Pak. Ya kan, ya, saya pikir semua akan bicara digital, tapi tentu ada kearifan-kearifan lokal yang harus tetap dipertahankan supaya tidak jadi digital semua. Siap. Betul ya Pak ya? Nah, kira-kira sebagai Pak Sekda, sebagai Kepala Administrasi Pemerintahan gitu ya, Bapak kira-kira punya mau apa Pak tentang digital di Klungkung nih? Kemauan Bapak tuh kayak gimana sih Pak? Oke, terima kasih Pak Andi. Ya. Kalau kami selaku Person Sekda Iya. menginginkan Kabupaten Klungkung itu melayani dari hati dan kreativitas Pak. Sehingga masyarakat merasakan suatu percepatan terkait apa yang dibutuhkan. Tapi kita melayani dengan senyuman Pak. Oke. Nah itu yang kami inginkan. Oke. Dan bagaimana Pak mengejawantahkan kemauan yang sangat bagus tadi di digitalnya Pak? Digitalnya kan sebetulnya kan hanya sekedar, kalau dari aspek teknologi kan cuma Alat, sekedar support support. ataupun sarana lah bahasanya. Itu bagaimana Pak mengejawantahkan kemauan Bapak tadi dalam konteks digitalisasi Pak? Makasih Pak Andi. Ini mungkin dari kami di Klungkung melihat semua permasalahan kita identifikasi menjadi satu kesatuan Pak. Betul. Sebenarnya digitalisasi ini adalah kemauan untuk berubah Pak. Oke. Sehingga kami berkeinginan untuk membuat suatu wadah dalam suatu Kabupaten Klungkung, sehingga mengambil ego-ego di masing-masing stakeholder untuk kita jadikan satu. Kita keluarga besar Kabupaten Klungkung. Dan konsep itu kita namakan Mahotama, Pak. Iya. Seperti itu. Jadi memang bagaimana mengintegrasikan ya Pak ya, membuat keterpaduan antara banyak stakeholder yang maunya banyak tadi, semoga egonya bisa teredam dengan satu goal yang sama. Siap, Oke, betul. Pak. Ya. Karena saya yakin Pak, problem dari digitalisasi ini kan memang egosentris Pak. Betul. Iya kan? Ya, Betul. Bapak mengorkestrasi keegoan itu dong Pak. Nah, Jadi Bapak dirijen ego nih Pak. siap. Ya, jadi Bapak sebagai dirijen ego. Oke. Oke, saya pikir kemauan Bapak menjadi suatu hal yang harus segera diwujudkan Pak. Nah, kira-kira Pak, kalau kemauan itu kan ada naga-naganya terwujud ya, ada tanda-tanda keterwujudannya Pak. Oke. Udah OTW lah bahasa anak Siap. sekarang Pak. Kira-kira indikator bahwa kemauan Bapak sudah terwujud di aspek ASN itu menurut Bapak karakter atau perilaku kayak apa di ASN? Wah, sudah menuju kemauanku nih Pak. Nah, Ya, itu kira-kira siap. kemauan ASN, perilaku dan berpikirnya ASN versi Bapak yang Siap. Bapak harapkan seperti apa? Secara sekilas saya ingin menangkapnya dari tim ASN kami adalah setiap ketemu, saya itu bisa melihat dari raut wajah yang optimis Oke. dan penuh senyuman, Pak. Oh gitu. Bukan Karena- karena gajinya naik loh Pak. Bukan, karena kami masih belum mampu untuk menaikkan Tapi dari mana Pak senyumannya Pak? Karena terus terang selama kami menjabat di Sekda di tahun 2023, hal yang kami dapati pertama adalah muka yang cemberut, Pak. Terus tidak saling sapa. Iya. Tapi kami terdorong untuk memberikan panutan. Jadi tiap saya keluar ruangan atau dimanapun, saya tidak pernah memberikan yang melihat saya itu selalu berpikir, wah Pak Sekda berpikir berat. Saya tidak selalu seperti itu Pak. Iya. Saya malah menginginkan masyarakat itu mengekspektasikan ke kami bahwa Pak Sekda sudah punya jalan. Oke. Pak Sekda sudah punya solusi. Oke. Biarpun kami sedang berproses, Pak. Iya, betul. Betapapun beratnya permasalahan di kabupaten, wajib hukumnya bagi saya maupun tim saya, tunjukkan rasa optimis kepada masyarakat dalam bentuk senyuman dan sapa. Dengan begitu masyarakat akan menerima dan mendoakan. Sehingga kami menyanangkan kepada tim, kamu kerja cuma satu, carilah doa. Doa itu akan muncul jika dirimu semua tim bisa memberikan layanan yang optimal dan masyarakat merasa nyaman. Karena saya yakin pada saat
COVID kemarin, kami hadir di sana dengan keterbatasan. Kalau bicara anggaran, kami pasti tidak memiliki anggaran karena nol waktu itu, Pak. Betul. Tapi yang kami hadir di situ adalah sebagai orang tua, sebagai bapak dari masyarakat. Dan kami menangkap suatu clue yang sangat berharga bagi kita semua. Ternyata masyarakat tidak hanya membutuhkan kegiatan maupun uang, Pak. Tapi masyarakat itu membutuhkan kehadiran. Oke. Kehadiran dari pemerintah, kehadiran dari stakeholder. Dia dengan kehadiran seperti itu berarti, oh, Bapak saya ada. Betul. Sehingga Bapak ini hadir untuk menerima curhatan-curhatan. Lewati kanal-kanal komunikasi yang banyak. Lewat kanal-kanal itu. Ya. Itu yang kami terjemahkan dalam bentuk Oke. digitalisasi, Bapak. Ya, berarti kan dari sisi ASN-nya selalu tersenyum tadi bahasanya. Siap, Pak. Selalu siap melayani. Nggih. Kemudian dari sisi publiknya, masyarakat selalu merasa pemerintahnya hadir, dekat mereka. Dan itu bisa dijawantah dengan teknologi digital. Itu ya Pak ya? Betul Pak Andi. Pokoknya kalau masyarakat Klungkung sudah dikit-dikit mau lapor Pak Sekda, itu berarti gampang nih lapornya, tinggal di WA, tinggal di call, tinggal dilaporkan, itu berarti Bapak sudah sampai nyampe gitu ya Pak? Siap. Oke. Tadi mohon maaf kalau saya salah nyebut para kata. Saya menarik ada program Mahotama tadi Pak. Iya, Pak. Mohon maaf kalau saya salah nyebutnya. Saya pikir itu menjadi suatu program yang substantif untuk menyentuh digital tidak dari aspek teknologi. Betul ya Pak ya? Betul. Ini kan seperti yang kita miliki di ADLG ini supaya kita tidak fokus melulu ke teknologi iya, tapi sebagai satu sarana dan tools bukan yang di depan. Iya. Nah, saya pikir menjadi program yang sangat menarik Mahotama ini Pak. Bapak bisa cerita dikit nggak Pak? Mahotama ini apa sih Pak? Saya kan nggak clear nih Pak. Terima kasih Pak Andi. Saya akan menjelaskan sedikit perjalanan tentang Mahotama. Di awalnya di pimpinan sebelumnya terdahulu 2 periode kami dipimpin Bapak Bupati yang memiliki jargon Salam Gema Santi. Yeah. Salam Gema Santi adalah gerakan masyarakat yang santun dan inovatif, Pak. Okay, Pak. Nah, menyambung itu pada tahun yang baru sekarang dengan kepemimpinan yang baru, terciptalah Mahotama. Yakni masyarakat yang maju, harmonis, tentram, dan makmur. Untuk mewujudkan daripada Mahotama, 1, kita optimalisasi pelayanan dengan hati dan kreativitas, dan jangan menunjukkan suatu beban permasalahan yang begitu rumit kepada masyarakat. Karena terus terang, kita bekerja secara lancar dan optimal jika kita didukung oleh doa dari lingkungan maupun masyarakat, Pak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada Pak Andi. Oke Pak, saya pikir gerakan moral ya Pak ya, gerakan pemikiran dan calon perilaku yang nantinya mungkin bisa dikejawantakan dengan penggunaan tools-tools digital yang lainnya. Tapi fondasinya adalah cara berpikirnya Pak. Pak yang terakhir nih Pak, saya sudah agak mulai mengerti tentang Klungkung versi digital Bapak ya. Pak kira-kira ada, kalau anak muda sekarang tuh ada kata-kata hari ini lah Pak. Tapi kan kita dalam konteks digital Pak. Kalau Bapak memandang digital untuk Klungkung dengan quote yang simple, ada nggak Pak kata-kata Bapak? Oke. Digital bagi saya adalah mau berubah. Apapun itu, teknologi atau apapun itu ilmu pengetahuan yang kita dapat, jika kita tidak mau berubah, tidak akan pernah ada artinya, Pak. Sehingga keluh saya kepada semua pemirsa maupun dimanapun berada, ayo kita membuka diri, memberikan ruang pada pikiran kita untuk ilmu-ilmu yang positif, di mana nanti kita akan mewariskan ilmu kita yang positif kepada generasi penerus. Sehingga nanti generasi penerus bisa meneruskan apa yang menjadi janji daripada leluhur-leluhur kita, menjadi bangsa yang tetap maju dan optimis. Mungkin itu, Pak. Keren banget, Pak. Digitalisasi adalah perubahan. Saya pikir itu pesan Bapak untuk Indonesia, Pak. Terima kasih, Pak Sekda. Semoga sukses selalu dengan Mahotamanya di Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak Terima Andi. kasih. Salam.
Nik Podcast menuju Indonesia Digital.